Kelihatannya bersyukur tapi dia kafir. Kelihatannya dia bertuhan tapi dia murtad. Gitu. Karena di dalam kitab itu juga diterangkan kalau membicarakan tentang surga dan neraka. Selagi masih ada bumi dan langit, ya itulah tempatnya surga dan neraka. Ya sudah, mau perilaku baik, mau menghindari perilaku buruk aja kok harus beragama. Apa tanpa agama kita nggak punya rasa? Kira-kira? Apakah begitu pentingnya agama dalam tubuh kita? Blegedes. Orang yang beragama malah otaknya kayak bangsat kabeh. Malah kayak bajingan kayak asu kabeh malah. Kadang gini Pak ya, kalau kita baca ya, kitab-kitab ya, contohnya kitab Quran yang untuk orang Muslim ya. Padahal kitab itu kan katanya kan dibuat untuk seluruh umat manusia di dunia ya, terutama khususnya orang Muslim. Nah, kenapa? Padahal kan di dalam kitab sendiri itu kan semua yang ada di alam semesta kan sudah disediakan semua gitu Pak ya, mulai manusia, hewan, tumbuhan, bahkan buah-buahan kan katanya sudah ada semua dijelaskan ya. Kenapa di dalam kitab itu yang ketika kita berbicara dengan buah Pak, kenapa yang disebut di dalam kitab itu cuma ada 2 buah, kurma sama buah tin gitu. Dan itu kan untuk umat manusia, kita kan buah kan banyak. Nah ini kan butuh untuk pemahaman yang lebih jernih Pak terkait dengan kitab-kitab itu. Nah makanya kalau melihat dari isi kitab, kalau membicarakan buah itu adanya hanya kurma dengan buah tin. Berarti yang dibicarakan itu di negara tertentu. Itu. Terus 2 kalinya di mana negara itu banyak mengeluarkan kitab, berarti negara itu belum punya undang-undang, belum mempunyai peraturan. Nah, kita yang sudah mempunyai undang-undang, sudah mempunyai peraturan, terus menganut kitab itu untuk apa? Itu loh. Di Nusantara ini kalau membicarakan tentang buah, kira-kira bukunya sampai entek, mangsinya sampai entek itu belum habis jenis buah-buahan yang ada di Nusantara. Nah negara itu yang dibicarakan sampai sekarang adanya juga cuman buah tin karo buah kurma. Berarti kalau begitu kitab itu diperuntukkan negara itu saja. Kalau ngomong karena kitab itu katanya untuk seluruh alam, nggak bisa. Gitu Pak, gitu. Di sini banyak air mengalir, banyak sungai. Di sini banyak kolam-kolam. Nah di sana, di mana ada air mengalir? Di mana ada kolam? Di sini aja kita mau buah apa? Semua apa saja ada kok di sini. Gitu Pak. Tersedia kok. Kita nulis pun nggak sampai sehari loh, lebih loh Pak ini. Kalau di negara kita ini. Ya kalau ditulis makanya itu menghabiskan buku dan menghabiskan tinta. Itu baru jenis buah. Belum tempat-tempat yang indah seperti batu, seperti gurun. Di sini juga banyak. Nah di sana adanya cuman itu, makanya itu dipakemkan, itu dikitabkan. Ya supaya apa? Supaya karena itu adanya. Ya sudahlah, ini dipoles sedemikian rupa bahwa di gurun ini adalah mengeluarkan berkah, maka datanglah ke sana supaya dapat berkah. Nah di sini nggak usah datang ke sana mau munggah Gunung Imbang. Di sana ada apa aja? Kita nggak pernah menanam buah-buahan tiba-tiba di atasnya ada buah contoman. Coba bayang no. Nggak pernah menanam buah-buah yang manis-manis, di sana ada keres atau leci. Ya. Di hutan-hutan nggak pernah menanam buah-buahan yang rasanya asam dan manis. Tiba-tiba ada cipluan. Kurangnya apa? Nah di sana jangankan kok mencari buah yang seperti itu, mencari suketeki gak ngarah ketemu. Makanya kitab itu kalau ditulis berarti hanya untuk negara itu, karena disesuaikan dengan keberadaannya. Nah di sini karena semuanya ada, maka nggak perlu kitab, tinggal kita membaca. Jadi kitab wong Jawa tanpa tinulis ning iso diwaca.
Gitu loh. Sampai kapan Pak orang-orang kita ini terus terbodohi Pak? Ya tergantung manusia sendiri. Maka celakalah orang itu yang masih menganut paham dari luar. Sehingga tidak bersyukur, tidak terima dilahirkan atau diciptakan di bumi Nusantara ini. Nah, yang sangat ironis itu sudah lahir di sini, makan di sini, menjelek-jelekan bumi ini. Maka setiap orang yang model begitu, hidupnya tidak akan tenang. Kelihatannya bersyukur, tapi dia kafir. Kelihatannya dia bertuhan, tapi dia murtad. Itu namanya orang kafir teriak kafir. Ya, orang murtad teriak murtad. Dia tidak pernah merasakan bahwa sebenarnya dialah orang-orang yang murtad. Gitu. Karena di dalam kitab itu juga diterangkan kalau membicarakan tentang surga dan neraka. Selagi masih ada bumi dan langit, ya itulah tempatnya surga dan neraka. Ada itu ayatnya. Makanya terus surga dibayangkan setelah mati. Wong setelah mati kok diomongno. Wong kita yang pernah melewati waktu hidup di dalam perut ditanya, kamu di dalam perut dulu ngapain? Itu lo nggak bisa jawab. Lah kok mati yang belum, itu sudah merencanakan setelah mati itu begini begitu. Berarti itu prasangka orang-orang yang tidak mampu. Itu loh. Karena di sini tidak pernah merasakan bahagia, di sini tidak merasakan kaya. Nanti nunggunya setelah mati, nanti di sana bahagia, di sana kaya. Nah itulah pemikiran orang-orang berotak kerdil. Sebenarnya untuk apa? Menghibur hatinya karena di dunia ini nggak mampu bersaing. Cuman itu loh. Nah kalau orang itu sudah dididik tidak harus bersaing, maka lihat saja. Lah untung di Nusantara ini nggak hanya satu agama. Ada banyak agama yang mengajarkan kita itu harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu supaya kita bisa melanggengkan hidup kita dan kita itu bisa bersaing dalam arti orang lain naik sepeda motor supaya kita itu tidak menerima dengan jalan kaki. Untung Mas Yan. Seandainya di Nusantara ini terus satu agama dan agama itu mendogma seperti itu, saya yakin bangsa Nusantara ini akan kere kabeh, melarat kabeh. Nah, siapa yang kaya? Ya orang yang menebarkan kebohongan itu, yang mengaku alim, yang mengaku ulama, yang mengaku ustadz. Karena dengan dia bercerita kebohongan itu, dia akan mendapatkan imbalan. Gitu. Berarti intinya kita bersyukur Pak. Nah makanya dibodohi itu. Lebih dari satu gitu. Caranya dibodohi dengan cara halus supaya dia tuh banyak mengeluarkan sumbangan ke orang yang membodohi itu. Makanya kalau orang nggak mau sadar selamanya, saya yakin karena agama lah negara itu bobrok. Karena agama negara itu malah nggak maju akan mundur. Buktinya di negara-negara yang agamis malah di sana nggak ada kedamaian, malah pertikaian, peperangan. Itu kalau nggak selalu mengedepankan salah paham. Nah itu loh buktinya. Contoh orang yang selalu beragama. Karena sekarang itu lagi banyak orang mabuk agama. Nah yang di agama itu agama umat. Sudah mabuk umat. Nah saiki gendeng kabeh akhirnya. Saya pernah dengar dari orang Pak Jarwo. Mungkin nanti bisa sedikit dipahamakan. Nek kepengen awakmu belajar Islam sing bener belajar nang wong kejawen. Nah, monggo Pak, pripun niku? Menurut panjenengan nggih. Yang mengatakan begitu tuh biasanya paham Mas, paham tentang Islam. Apa arti maksudnya? Bukan merek. Ya, arti dari Islam itu apa toh? Keselamatan. Ya, menuju ke keselamatan itulah Islam. Jadi tidak manusia saja. Hewan pun kalau dirawat oleh pemiliknya dan dia tidak pernah berontak dan dia itu selalu menurut, itu namanya Islam. Pohon pun juga begitu. Dikala ditanam, dipupuk, dia membuahkan. Akhirnya dirawat dengan seksama, itu namanya Islam. Tapi kalau pohon sudah dirawat, sudah dipupuk,
kok dia tidak mau berbuah, sulit bercabang, akhirnya apa? Ya dipotong, dibuang. Untuk apa merawat barang yang tidak berguna? Jadi Islam itu apapun yang kita kerjakan itu berguna untuk diri kita sendiri, apalagi untuk orang lain. Perjalanan kita juga begitu. Di samping kita itu berjalan dengan selamat, orang lain pun tidak terganggu dan orang lain merasakan keselamatan. Itulah Islam.